Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan lomba pidato ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, salawat berikan salam marilah kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita termasuk umatnya dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Dewa Juri, kakak-kakak panitia penyelenggara, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mewakili Adini Amara dari SMA Negeri 1 Binjai menyampaikan pidato yang berjudul Bangga pada Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, dalam KBBI, bangga artinya adalah merasa gagah dengan keunggulan yang dimiliki. Jadi, jika kita bangga dengan bahasa Indonesia, itu artinya kita merasa gagah dengan keunggulan negara kita yang memiliki bahasanya sendiri. Namun, dari pandangan saya, generasi muda masa kini cenderung lebih bangga dengan penggunaan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Saya tidak mengada-ngada saat mengatakan ini. Setidaknya ada 3 tesis yang membuktikan hal tersebut. Yang pertama, penggunaan bahasa asing dilihat dari dinding-dinding media sosial generasi muda. Yang kedua, penggunaan bahasa dan istilah asing dalam komunikasi di kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kecenderungan generasi muda yang lebih gemar dengan lagu-lagu barat. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, penggunaan bahasa asing dilihat dari dinding-dinding media sosial generasi muda. Contohnya saja, dalam Instagram, banyak dari kalangan generasi muda yang mencampur adukan penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam postingan atau status mereka di Instagram. Tidak hanya di Instagram, hal ini juga dapat kita lihat dalam media sosial lainnya, contohnya WhatsApp. Saya sering melihat teman-teman saya lebih sering menggunakan bahasa asing yang dicampur adukan dengan bahasa Indonesia saat menulis status di WhatsApp. Meminjam pendapat Ivan Lani, seorang aktivis yang menggalakkan penggunaan bahasa Indonesia yang sekarang juga menjadi duta Badan Bahasa Kementerian Kemendikbudristek Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan orang Indonesia cenderung merasa kurang keren jika tidak menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing yang diselipkan dalam percakapan ataupun tulisannya sehari-hari. Yang kedua, penggunaan bahasa dan istilah asing dalam komunikasi sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, saya melakukan survei kecil-kecilan dengan teman-teman saya di sekolah. 80% dari 36 orang mengaku lebih senang berbicara dengan bahasa asing yang dicampur adukan dengan bahasa Indonesia daripada bahasa Indonesia sendiri. Karena alasannya cukup sederhana. Lebih terdengar keren katanya saat berbicara dengan bahasa istilah asing daripada kata-kata dalam bahasa Indonesia. Hal ini juga saya lihat dalam presentasi sehari-hari di kelas. Teman-teman saya cenderung menggunakan dan memasukkan bahasa atau istilah asing ke dalam salindia yang mereka sajikan. Contohnya kata next dan thank you. Bahkan salindia itu sendiri lebih akrab disebut PowerPoint. Dari hal ini dapat kita lihat bahwa bahasa dan istilah asing sudah sangat mendarah daging di kehidupan generasi muda masa kini. Dan yang terakhir adalah kecenderungan generasi muda lebih gemar dengan lagu-lagu barat daripada lagu-lagu berbahasa Indonesia. Contohnya saja lagu Angel Baby karya Troye Sivan. Jika kita tanyakan pada generasi muda masa ini, tentu mereka mengetahui lagu ini. Memang masih banyak generasi muda yang bisa menggemari lagu-lagu berbahasa Indonesia. Tapi kita akan lebih senang lagi seandainya generasi muda lebih banyak lagi yang menggunakan bahasa Indonesia dalam lagu-lagu yang mereka nyanyikan. Teman-teman semuanya, saya mengatakan ini bukan berarti kita tidak boleh mempelajari bahasa asing. Tentu kita boleh mempelajarinya untuk memposisikan
keberadaan bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi. Tapi, jangan sampai hal ini menjadi penyebab kehancuran bahasa Indonesia. Menurut Kementerian Luar Negeri, setidaknya ada 52 negara asing yang membuka program studi bahasa Indonesia. Di antaranya ada Korea Selatan, Jepang, Vietnam, Australia, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, bahkan bahasa Indonesia pun sudah menjadi bahasa resmi kedua di Vietnam dan keempat di Australia. Sepatutnya kita bangga dengan pencapaian ini. Itu artinya warga asing sangat antusias dengan keberadaan bahasa Indonesia. Jangan sampai bahasa Indonesia justru hancur di negara kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia agar warga asing dapat melihat bahwa bangsa kita adalah bangsa yang berdaulat. Tapi jika generasi mudanya saja lebih senang dan lebih bangga dengan penggunaan bahasa dan istilah asing, tentu warga asing akan menilai bahwa bangsa kita adalah bangsa yang mudah terpengaruh dan mudah dihancurkan. Untuk itu, pada kesempatan hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya, hadirin semuanya, untuk marilah kita menjaga sumpah para pemuda terdahulu dengan bangga berbahasa Indonesia. Jangan sampai kita mencederai bahasa kesatuan kita dengan lebih mengutamakan penggunaan bahasa dan istilah asing. Karena itu sama saja dengan melukai perjuangan para pemuda-pemudi terdahulu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan dua buah pantun. Sungguh mulia SBB 2022, acaranya sangat menginspirasi semuanya. Mari saudara-saudaraku semua, banggalah kita pada bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum